Shalom, Horas, menjua-jua, menjua-jua, Jahobu, Salpe. Assalamualaikum, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel kita ini, Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, yang pada kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 23 Agustus tahun 2026 yang kita sebut juga minggu ke-12 setelah Trinitas. Tuhan memberkati kita, mudah-mudahan apa renungan kita ini semakin memperdalam dan memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai peribadahan kita atau perenungan kita, marilah kita baca penyertaan dari Tuhan yang dijanjikan di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Sudah biasa ini kita baca. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, ditentukan dari Amos 5 ayat 24 sampai ayat 27 tahun 2023 yang direnungkan Amos 5 ayat 18 sampai 20. Dan sewaktu saya berkhotbah di pengadilan, saya merenungkan Amos 5 ayat 24 untuk mendorong hakim-hakim semakin kuat menegakkan keadilan. Mari kita baca Amos 5 ayat 24 sampai 27, Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Jauh, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Jehovah Sebaot, Allah semesta alam. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami renungkan pada kesempatan ini. Hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat memahaminya. Oleh karena itu curahi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam merenungkannya, memperdalamnya setelah kami dengar renungan ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tema yang diajukan untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan teguh berpegang pada kebenaran. Sebenarnya tema ini diambil dari apa yang menjadi teks evangelium atau khotbah
pada 23 Agustus itu, yakni dari Efesus 4 ayat 15. Ayat itulah yang dikutip menjadi tema perenungan kita. Mudah-mudahan dalam perenungan ini kita dapat menemukan apa yang dimaksud dengan tema perenungan kita itu, teguh berpegang pada kebenaran. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Amos, seorang berprofesi pemungut buah ara atau buah tin, ya, yang enak rasanya, dan dia lakukan itu sambil menggembalakan kambing dombanya, mulai dari Tekoa menuju Samaria di utara, Tekoa di Yehuda dekat perbatasan Samaria dan Yehuda, sambil mengiring kambing dombanya, ya. Dia juga mengamati dunia. Yang dia tahu pasti bahwa sistem pembuangan penduduk jajahan sudah menjadi mode di timur dekat itu, di Mesopotamia. Jadi kalau ada raja dari Mesopotamia yang berkuasa, ditaklukkan negeri-negeri kecil di sekeliling dan sebelah barat, penduduknya dibuang. Artinya dipindahkan dari kampung halamannya ke daerah kekuasaan raja. Dan di sanalah mereka merdangol-dangol. Tujuannya agar tidak ada pemberontakan di negeri asal mereka. Sebab penduduk asli itu diganti dengan penduduk yang didatangkan dari daerah lain. Luar biasa itu metode penjajahan, ya. Sekarang ini sampai diusir pun orang dari negerinya tidak mau. Tapi banyak yang di Timur Tengah, banyak yang pindah negeri karena mencari ekonomi yang liwet di Eropa. Dan di Eropa mereka berikan kesempatan menyebarkan agamanya, sehingga penduduk negeri yang semakin tidak beragama itu dianggap didakwah agar kembali kepada Tuhan, tetapi penduduk negeri tersinggung, ya, karena pemaksaan budaya di daerah yang mereka timur, sehingga mudah-mudahan kita doakan tidak terjadi perang lagi gara-gara itu, tidak terjadi pembasmian manusia oleh karena pemaksaan kehendak menanamkan agama yang kita anut, dan pemaksaan negara tempat kita berada untuk agar kita menyesuaikan diri kepada budaya setempat. Sungguh luar biasa memang negara Pancasila kita, ya. Berbeda-beda memang di segala hal, tetapi masih bisa penduduknya berbaur dan bersatu padu untuk membangun Indonesia, walaupun sangat sulit karena banyaknya korupsi dan banyaknya keraguan antara sesama, apakah memang sudah serius, sudah betul-betulkah Indonesia sedang membangun atau masih ecek-ecek kah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, waktu Amos naik ke Samaria dari Tekoa itu, ya, dia juga belajar isi Alkitab, kan, sehingga dia tahu aturan-aturan Tuhan, walaupun dia tidak ditetapkan menjadi nabi. Setelah belakangan dia dikatakan Nabi Amos. Waktu menyampaikan firman Tuhan itu dia belum nabi, dia itu setelah disampaikannya baru dia diakui sebagai nabi oleh umat Israel, ya. Karena apa yang dikatakannya itu yang
yang benar-benar terjadi. Itulah hebatnya. Jadi kalau ada nabi yang mengatakan dirinya nabi, apa yang dikatakan dinubuatkannya harus terjadi, barulah dikatakan dia benar-benar nabi. Kalau ada nabi bernubuat tetapi tidak terjadi, palsu itu. Palsu. Dan kalau ada nabi dan pengikutnya memaksakan apa yang dikatakan nabi itu akan terjadi, juga palsu itu. Karena bukan kehendak Tuhan, melainkan kehendak manusia yang dipaksakan terjadi kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amos sudah mempelajari bagaimana hidup di Israel Utara itu, di Samaria, kerajaan Samaria kan. Sejak Yerobeam mereka berpisah dari kerajaan selatan, dan agar penduduk Israel Utara tidak berziarah ke Yerusalem, Yerobeam pertama membuat pusat peribadahan di Betel dan di Dan, kemudian di Gilgal. Mereka meniru-niru peribadahan di Yerusalem, berikan kurban, ya, ada mezbah dan lain-lain. Tetapi demi menyenangkan negara-negara tetangganya, Yerobeam I mengimpor kepercayaan kepada dewa-dewa asing untuk dianut oleh bangsa Israel Utara. Jadi sejak Yerobeam I sudah terjadi sebenarnya sinkritisme. Tapi hampir tidak ada nabi yang berani menegur mereka, hanya Amos yang pertama. Pada tahun 750 lah, karena 767 Yerobeam II memerintah, 743 dia turun tahta, baru diganti lagi beberapa raja sampai Israel musnah oleh Sanherib tahun 722. Jadi kalau Amos nubuatannya ini tahun 750, ya, dipenuhi tahun 722. Karena tahun 722 lah bangsa Israel Utara dibuang ke Hamat, ke Mesopotamia, ke seorang Damsik, betul itu. Dia melewati Damsik di Asur, ya. Lalu setelah mereka menjadi bangsa Israel yang hilang, sampai sekarang masih dicari-cari. Ngeri juga ya, menjadi bangsa jajahan. Maka belajarlah menjadi bangsa yang merdeka, walaupun kita berbentuk masyarakat dan majemuk yang luar biasa. Jangan merdeka satu-satu suku, karena enak merdeka bersama seperti Indonesia sekarang berpancasila kan, enak kan. Bagi orang Batak enak sekali yang merdeka ini sekarang, makanya tidak diulangi lagi pemberontakan periode dulu, ya kan? Karena dengan kemerdekaan begini, orang Batak bisa di seluruh pulau yang ada, di seluruh kota yang ada di Indonesia, bahkan sudah menyebar sampai kota-kota di dunia. Di Amerika sendiri sudah ada kampung Batak, gitu. Itu adalah lampak kemerdekaan. Mereka semua bebas diikat oleh undang-undang yang berlaku untuk mencari nafkah, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada budaya, peradaban dan lain-lain. Semuanya bisa dilakukan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebenarnya kerajaan Israel Utara itu diharapkan murni juga menyembah Jehovah Elohim atau Ehye, ya, Eimi, Ego Eimi itu Ehye kan nama Tuhan. Hari Minggu yang lalu dikatakan, aku ini Ego Eimi, bahasa Ibraninya ya Anoki Hu. Hu itu adalah sebutan untuk Jehovah sebagai dia.
yang dimuliakan. Kita sudah hampir lupa bahwa nama Tuhan kita itu Hu. Saya kurang tahu entah ada hubungannya itu dengan Hu yang mereka besar-besarkan di sana. Karena selalu bilang Allahu. Banyak Elohim, banyak Allah, tapi hanya satu yang Hu. Mereka yang tahu itu, bukan saya. Dan tradisi yang ditanamkan oleh Jerobeam I itu terus berkembang dalam Jerobeam II yang berhasil memperluas daerah Israel Utara sampai ke perbatasan Damaskus, ya, dan memajukan ekonomi Israel Utara 10 marga itu luar biasa sebenarnya. Tapi ada suatu kelalaian, ya. Membangun ekonomi sangat maju menjadi timpang kalau memang orang miskin tidak diperhatikan, ya. Jadi keadilan bisa terjadi, kemakmuran bisa dinikmati kalau memang ekonomi negara maju, tapi kesejahteraan rakyat kecil juga terbangun. Jadi Indonesia selama berapa tahun, 81 tahun sekarang masih melalaikan kemiskinan orang-orang miskin ini untuk mengatasi kemiskinan mereka. Jangan kita tiru Amerika itu. Orang-orang miskin tidak diperhatikan. Kita tirulah orang Jerman itu. Karena kita berpancasila dan dasar negara kita lebih bagus dari dasar negara mereka. Semua orang miskin mendapat tunjangan kemiskinan sehingga tidak ada yang mati kelaparan. Karena satu orang miskin mati kelaparan, Perdana Menteri harus tak ganti turun, ya. Jadi harus diperhatikan. Semua anak-anak harus sejahtera, mendapat uang pemeliharaan untuk anak, uang menyusui katanya. Bahkan anak ketiga di negeri itu, mereka itu tanggungan negara semua. Kita pun akan mengarah ke sana dan sudah mulai sebenarnya, ya. Hanya uang kita tidak banyak, sehingga usaha setiap keluarga untuk memajukan ekonomi masih sangat diharapkan. BPJS kita memang sedikit meniru BPJS-nya orang Jerman, ya. Tapi di Jerman orang kaya tidak bayar iuran BPJS. Di Indonesia orang kaya wajib masuk BPJS dan membayar iurannya besar agar ada membantu orang-orang miskin. Dan orang miskin harus patuh membayar. Jangan sabar disubsidi oleh negara. Sehingga di Jerman itu berapapun harga obat, ya, tak itu 1 juta harganya, tapi hanya 2 euro dibayar, ya, oleh orang yang sakit. Kita hanya obat rendah aja mutunya dikasih buat kita sehingga penyakit tidak sembuh. Sebenarnya harus obat terbaik dikasih sehingga sembuh penyakit kita, dan farmasi kita tidak memproduksi obat yang mutunya rendah. Karena apa? Kalau mutu tinggi yang diberikan oleh BPJS kepada rakyat, baru itu adil. Dan farmasi harus memproduksi obat yang bermutu tinggi, kan kayak gitu, tidak bermutu rendah. Kalau rakyat kecil mendapat mutu rendah, ada obatnya, ada resep, padahal penyakit tidak sembuh. Gak adil itu. Dokter kan dibayar negara. Jadi BPJS harus penegak keadilan, ya, melakukan keadilan. Dan uang BPJS jangan dicoba-coba dikorupsikan orang. Harus dilindungi menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Seperti di Jerman itu, ya. Uang BPJS mereka menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa, menjadi jaminan kemakmuran daripada seluruh negeri mereka. Dan uang BPJS kita harus menjadi jaminan agar rupiah kita tidak merosot nilainya dibanding dolar.
agar saham-saham bisa terus tinggi. Jadi rajinlah membayar iuran BPJS. Masih mudah, masih murah sebenarnya itu dibanding di negara-negara lain. Tapi carilah uang agar bisa membayar. Ya, satu orang 105.000 kan, orang miskin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karena keagamaan bangsa Israel Utara itu masih terhitung sinkritisme, makanya Yahweh itu marah. Jangan bangga kalian mendapat kemajuan ekonomi, perluasan daerah dan lain-lain, karena kebetulan sekali kerajaan-kerajaan di Mesopotamia, ya, kerajaan Asyur belum bangkit, nanti berlanjut kepada kerajaan Babel dan kerajaan Persia, kan kayak gitu. Tapi Amos sudah melihat gejala-gejala kebangkitan negara-negara adik kuasa di daerah Mesopotamia, ya. Dan makanya beribadah dan berekonomi harus bertujuan menegakkan keadilan. Bagi Amos, bagi Hosea, bagi nabi-nabi zaman Amos, bukan persembahan-persembahan yang diutamakan dalam beribadah. Karena Hosea mengatakan lebih suka Tuhan melihat pekerjaan sosial, kasih sosial dibanding dengan kurban-kurban. Hosea 6:6. Dan Amos di sini mengatakan, saya tak peduli itu kurban-kurbanmu, walaupun masih ada kurban kepada Jehovah Elohim. Ya, bercampur-campur lah di situ. Karena ada kurban, tetapi ada raja mereka yang lain. Walaupun mereka katakan Jehovah raja mereka, Yerobeam 2 raja mereka, tapi yang paling mereka takuti adalah siapa yang mereka namakan itu dengan Sakut. Sakut itu dewa yang dirasa orang Israel sebagai raja mereka. Aneh itu ya. Dan banyak lagi dewa-dewa asing yang mereka puja selain dengan Tuhan. Orang Israel Utara disadarkan bahwa Tuhan tidak menuntut bangsa Israel memberikan kurban kepadanya sewaktu perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Tidak sama sekali. Jadi sebenarnya kurban-kurban itu adalah sangat sekunder dalam pemujaan kepada Tuhan, tidak primer. Makanya zaman Tuhan Yesus, ya, mudah saja menghapus semua bentuk kurban-kurban itu dan menyimpulkannya hanya dalam dirinya sendiri sebagai kurban pendamaian, kurban penghapusan dosa, dan kurban keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Karena memang kurban-kurban di dalam perjanjian lama itu sebenarnya walaupun diaturkan oleh Musa sifatnya sekunder. Yang primer untuk peribadahan adalah tegakkan keadilan, ya. Udah itu apain lagi? Tegakkan kebenaran. Dan keadilan itu harus seperti ombak air yang bergulung-gulung, ya. Terus bekerja begini, ya. Mungkin seperti ombak air yang ada di Sorake di Nia Selatan itu, sampai orang bisa berselancar kan. Jadi harus terus bekerja keadilan itu, tidak boleh tidur keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kebenaran harus mengalir seperti aliran sungai, tidak putus-putus, ya. Kebenaran membersihkan segala kotoran dalam umat manusia, seperti air mengalir membersihkan semua kotoran di sungai. Sampah-sampah pun dibuang semua. Dan kalau marah air itu, dia akan air bah.
ya. Jangan dikotori air, jangan marah. Makanya jangan kotori kebenaran yang telah ditegakkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam kehidupanmu bernegara, berbangsa, bermasyarakat, beragama. Jangan kotori kebenaran itu. Tapi bikin mengalir dari generasi ke generasi, dari generasi ke semua orang tahu. Dan keadilan itu bukan hanya di pengadilan yang terjadi. Di pengadilan sering keadilan dibelokkan. Itu dosa besar. Entah karena suap atau karena apa. Tuhan melarang hakim disuap. Tuhan melarang rakyat menyuap. Sehingga keadilan tegak. Tapi masyarakat pun harus menegakkan keadilan. Semuanya, semua lapisan-lapisan di masyarakat harus menegakkan keadilan. Anak-anak pun tegakkan keadilan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tegakkan keadilan. Jangan hidupmu mereng. Ya, pedagang-pedagang tegakkan keadilan. Jangan kilomu, timbanganmu timpang. Ya, bagian ekspor impor pun harus ada keadilan. Jangan lagi underpricing. Jangan lagi ada menipu negara. Karena negara sudah mempertimbangkan keuntunganmu sudah sangat cukup, ya. Kalau itu ditambah dengan jalan yang tidak bagus, itu tidak adil lagi. Rakyat akan sengsara. Jadi sabarlah mendapat keuntungan yang sebenarnya. Bukan kau rugi dibuat oleh negara. Tetapi negara pun harus betul-betul bekerja. Jangan caranya menipu seperti selama ini. Di bea cukai, uang dikumpulkan hanya untuk orang-orang tertentu kan. Baru si Purbaya datang masuk ke kas negara. Mudah-mudahan terus berjalan begitu. Agar adil semua. Untuk apa hasil sawit kita, batu bara kita, nikel kita, kalau hanya untuk memperkaya sebagian orang, ya. Dan kalau kita pun, kalau petani kita, padi kita harus menjadi sumber keadilan, ya. Kalau kopi kita juga harus sumber keadilan. Jangan lagi seperti dulu, karena kopi bisa diekspor ke luar negeri, ada pengusaha yang sukarela menyambutnya di sana, sehingga kopi yang diekspor dari Indonesia, ya, mula-mula memang sangat bagus. Trip kedua sudah dicampur dengan batu-batu kerikil, hancurlah semua, sehingga tidak mau lagi mengimpor. Itu karena tidak adil itu. Padahal kawan-kawan kita yang bekerja untuk kita di luar negeri agar laku bahan-bahan dagangan kita, mereka mau membuat adil sebenarnya. Tapi kita menipu mereka, kan susah itu. Penipuan adalah bentuk ketidakadilan. Jangan biasakan menipu kawan, berjurlah. Di pasar-pasar saya lihat, pernah itu saya alami waktu saya anak muda bersama ibu saya ke pasar, bawa beras 3 kali. Ya dijual sama pedagang-pedagang pengecer itu. Diapai dengan tumba itu ya, dengan liter. Dari 3 kali kurang menjadi 2,5 kali. Marahlah ibu saya. Padahal liternya sudah didompol di dalam. Sedikitnya berkurang 1 ons, 1,5 ons. Itu tidak adil namanya. Apa salahnya? Kalau benar-benar adil. Ya jangan hanya mencari keuntungan sendiri. Kalau hanya keuntungan sendiri pasti tidak adil itu. Indonesia kan bercita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kau pikir itu hanya tugas pemerintah. Tugasmu. Kau pun kalau makan harus adil. Waktu makan pun di pesta harus adil. Jangan setelah masuk kau terus jadi semua. Habis 2 meja hanya untuk satu untuk seorangmu. Karena kau masukkan semua nasi dan lauk pauk di sana ke plastikmu dan kau pergi tanpa berdoa, tanpa permisi. Sehingga tamu semua tidak mendapat lagi. Ya, raja plastik katanya orang kita itu, malu kita. Ya, pedagang mangga di Parapat. Ya, kita pilih yang bagus-bagus mangganya. Kilo lah hinang kita bilang, di kilo. Padahal di bawah sudah ada mangga-mangga busuk yang seberat yang kita minta itu. Baru diberikan kepada kita yang busuk. Kita tiba di rumah, kita makan mangganya, semua sudah busuk. Apa tidak kutuk yang terjadi kepada pedagang seperti ini? Apa salahnya kalau adil semua? Ya kalau ada yang busuk,
tambahi harga barang yang masih baik itu untuk menjadi pembeli mangkamu yang busuk itu. Dengan aturan 5.500 lah, ya mang gitu aja pakai pada pembeli. Karena apa? Ya kerugianmu karena mangga busuk itu perlu diganti, jangan dengan mendustai. Kan kayak gitu. Jadi adil, biar adil semua. Biar benar semua kan. Banyak hal-hal kecil yang kita perhatikan, ya. Waktu melayani di restoran pun harus adil dan benar. Ya. Jangan karena si jembel datang kau kurangi enaknya makanan yang kau jual di kedaimu itu. Jangan. Kau memasaknya tidak benar, ada yang setengah mentah, ada yang setengah gosong. Karena apa? Kau pikir orang pakai jembel itu nggak punya uang. Aneh kau di situ. Semakin ada orang miskin datang ke restoran begitu, harus semakin baik, layanilah menjadi yang terbaik sama dia, agar dia merindukan makanan yang terbaik. Jangan hanya mengemis dia tahu. Jadi orang mendidik agar maju kan harus kayak gitu, harus adil. Jadi karena bangsa Israel tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat, ya Amos memberitahu bagaimana mereka akan dihukum sambil membawa dewa mereka ke Damaskus dan patung-patung mereka dihukum. Mereka pikir itu kalau dibawa rajanya si Kabut itu, si Sakut itu, si Kewan itu, dibawa ke Mesopotamia, mereka duga orang-orang di sana menyambut mereka, padahal mereka untuk dibuang selamanya sehingga hilang. Ya, itu hukuman Tuhan. Jadi Tuhan membawa mereka ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, ke Hala di Mesopotamia waktu itu tahun 722. Ngeri itu kan. Jadi lebih baik kau dibuang dengan kepercayaan yang benar kepada Tuhan Jehovah di dalam Yesus Kristus daripada kau campur-campurkan, kau pikir ya kau akan diampuni di sana. Tidak. Ya, mereka pikir kau orang yang badal kau. Ya, kalau campur-campur agama, mereka pun kalau campur-campur agama nggak mau. Mereka murni menyembah si Sakut itu kan. Jadi kalau kau bikin rajamu si Lucifer, kau bikin lagi rajamu Tuhan Yesus, mana mungkin kau berasa tenang dimanapun berada. Dihancurkan, Lucifer pun menghancurkan kau, dan apalagi Tuhan Yesus. Karena apa? Hidupmu kau campur-campurkan yang jelek dengan yang bagus, kan kayak gitu. Jadi Tuhanlah memberkati kita semua agar kita bisa bekerja terus untuk membuat keadilan itu bergulung-gulung dan kebenaran itu benar-benar mengalir seperti sungai, tidak berhenti di satu tempat. Air yang bergulung-gulung, begitu banyak tantangan harus kita atasi semuanya demi keadilan yang telah ditanamkan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Kami akan mencoba mengambil yang terbaik untuk kehidupan kami demi kesetiaan kami kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe dan mengajak kita mensubscribe dan bagikanlah video ini.